Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku moderator dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat tema meneladani sifat-sifat Nabi dan memperkokoh kepedulian dan kebersamaan di masa new normal. Baik, sebelum kita lanjut ke acara inti yakni pematerian, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu CV dari narasumber kita kali ini. Ada teh di sini. Mohon maaf sebelumnya, tunggu sebentar. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menyampaikan CV dari narasumber kita kali ini, yaitu Ustadz Asa Ayajida Aunurobi. Beliau pendiri Family Horse Indonesia dan pemilik Maha Konveksi. Beliau merupakan orang kaya ide yang tertarik pada sejarah Islam, pendidikan informasi informal melalui keluarga, seni digital, dan pengembangan usaha kecil menengah. Komunitas berbasis masjid, penggila pembangunan, saat ini sedang mengembangkan platform pendidikan keluarga bernama Family House. Menjadi pemilik Maha Konveksi dan menjadi Project Officer Nasional Camp Pelatihan Keterampilan Teknologi. Selanjutnya, pengalaman kerja beliau dimulai dari 2016 sampai dengan 2020 di YPM Salman ITB sebagai asisten manajer. Kemudian 2021 di PAMI Indonesia EduTech Ltd sebagai spesialis kemitraan digital. Kemudian pada tahun 2021 sampai mungkin sekarang, Project Officer dari Nationwide Tech Skill Bootcamp. Pendidikan beliau 2012 sampai dengan 2019 yaitu Institut Teknologi Bandung, Sarjana Kimia. Kursus pelatihan beliau yaitu pada tahun 2015, program mahasiswa Mira Usaha ITB. 2018, Forum Indonesia Muda 2020. 2018, Talent Mapping Training. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkannya satu-satu. Untuk selanjutnya yaitu
Pengalaman komite. Pada tahun 2015, panitia penyambutan mahasiswa baru International Halal Tourist Seminar Salman Halal Center. Kemudian untuk selanjutnya, prestasi beliau. Pada tahun 2012, juara 2 Lomba Jurnal Ilmiah SMA. 2013, juara 2 Lomba Nasyid. 2015, juara 7 peringkat nasional di BNI Co-Creators. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak dapat menyebutkan satu-satu, namun para peserta dapat melihat di layar. Nah, itulah CV dari narasumber kita kali ini. Dan perlu diketahui, untuk pematerian kali ini terdiri dari 2 sesi, yakni pematerian dan sesi tanya-jawab. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan materi. Kepada Ustadz Asa Ayajida Aunurobi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mujtabah, sayyidina habibina maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang berikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat bisa berjumpa walaupun saat ini kita baru bisa berjumpa secara online ya, dengan mahasiswa-mahasiswi dari Unigal Ciamis, Masya Allah. Ini pertama kalinya saya main ke Unigal, kayak gitu ya. Kalau ke Ciamis kebetulan keluarga istri dari Ciamis dan dari Tasikmalaya, jadi semoga suatu saat nanti bisa main ke Ciamis ya. Nanti bisa ketemu sama teman-teman langsung di sana. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini, 150-an orang berarti ya, anggota dari LDK ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga dakwah teman-teman semua di LDK dimudahkan, berkah, dan diberikan banyak kebaikan untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sahabat-sahabat yang disayang Allah, yang kedua, tak lupa pula kita senantiasa sampaikan salawat beriring salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah. Amma ba'd. Sahabatku yang disayang Allah semuanya, insya Allah di kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya Asa, akan sedikit mengajak teman-teman semua untuk menggali lebih jauh bagaimana kita ini bisa meneladani Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika Asa baca Tor di sini, Asa diminta untuk bercerita kepada teman-teman semua hal-hal yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad, terutama di era pasca new normal ya, di masa new normal. Tapi ketika Asa menyusun materi, Asa merasa meneladani sifat Nabi aja, menceritakan sifat Nabi aja, itu menjadi sayang rasanya kalau disampaikan dalam waktu 1 jam ke depan. Kenapa menjadi sayang? Karena kunci dari masalah umat saat ini terhadap sejarah Nabi Muhammad bukan pada masalah umat ini kurang cerita Nabi Muhammad, tapi umat ini kurang mencintai Nabi Muhammad. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan mulai materinya. Nah, share screen-nya sudah terlihat teman-teman semua? Udah mungkin ya? Nah, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bareng-bareng belajar untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman disayang Allah, kalau Asa ngisi materi, Asa punya akad belajar nih buat teman-teman semua, buat 140-an orang yang hadir di kesempatan siang hari ini ya. Teman-teman boleh banget bersikap responsif selama kegiatan, ya, bersikap responsif selama kegiatan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya, boleh langsung di kolom chat gitu. Teman-teman nanti mau ngasih reaction juga boleh. Ini biar Asa tahu nih bagaimana raut wajah teman-teman semua di hari Jumat ini, apakah sedang bahagia karena apa ya? Bulan muda ya, awal bulan nih biasanya lah habis pada dapat uang jajan nih kan dari orang tuanya. Apakah pada bahagia di sini? Atau kemarin baru UTS, mungkin ada yang masih mabok UTS misalnya. Nah, pengen tahu nih ekspresi teman-teman kayak gimana.
Nah, kemudian sedikit berkenalan dengan Asa. Ceritanya Asa bukan ustadz, ya. Asa bukan ustadz. Teman-teman tadi udah baca juga CV dari Asa. Asa itu bukan ustadz, nggak sekolah di Madinah, nggak sekolah di Mekah, di Timur Tengah manapun itu. Asa ini orang kimia, anak kimia gitu ya. Anak kimia yang sekarang aktivitasnya ngelola konveksi, kemudian bikin komunitas yang geraknya di pendidikan keluarga, sama nulis-nulis dan bikin podcast, walaupun belum rutin, kayak gitu. Jadi teman-teman, Asa di sini juga sama-sama belajar kayak teman-teman ya. Nggak usah manggil Asa Ustadz, nggak apa-apa. Panggil aja Kang gitu ya, atau AA gitu, dan semacamnya boleh banget. Nah, saya itu kalau ngomong cepat, apalagi kalau ngisi materi yang sangat padat. Jadi semoga nanti materinya bisa teman-teman apa ya nikmati gitu ya perjalanan materi kita 1 jam ke depan. Kalau mau kenal Asa lebih jauh, saya punya kartu nama virtual bit.ly bicara Asa. Nah, teman-teman juga boleh banget membagikan ilmu yang teman-teman dapatkan di kesempatan pagi hari ini ke sekelilingnya. Biar apa? Biar manfaatnya nggak berhenti ke 155 orang yang hadir hari ini. Sayang banget kalau yang tahu bagaimana cara mencintai Nabi cuma 155 orang. Sebarkan ke yang lainnya. Buat satu Unigal mencintai Nabi Muhammad. Asik banget ya. Misi bagus ini. Nah, kalau udah siap teman-teman boleh kasih jempol di sini. Asa pengen tahu teman-teman di sini udah siap atau lagi ngantuk gitu ya. Di sini rebahan karena belum mandi ya, belum mandi Jumat di sini. Coba pengen lihat nih yang kasih jempol berapa orang. Oke, ada yang ngasih hati juga, ngasih jempol. Belum banyak nih, jangan-jangan masih pada rebahan nih ya. Coba, pada bisa kasih jempol nggak ya? Nah, kasih jempol. Pada tahu caranya kan ya, pakai jempol. Nah, oke, siap. Lumayan lah ya. Udah quorum. Kita langsung mulai aja ke materinya, belajar mencintai Nabi, Unigal, hari Jumat 5 November 2021. Teman-teman disayang Allah, ketika teman-teman nanti mengikuti materi 1 jam ke depan dengan baik, insya Allah kita akan mempelajari 4 hal ini bersama-sama. Yang pertama, kita akan bermuhasabah dengan diri kita masing-masing. Silahkan tanyakan pada diri masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar mencintai Nabi Muhammad? Atau itu baru jargon aja di mulut kita gitu ya. Tapi kita tidak benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang membuat kita selama ini tidak mencintai Nabi Muhammad atau kurang cinta kita ke Nabi Muhammad? Yang ketiga, barulah di sini kita belajar apa aja hal-hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad untuk menghadapi masa new normal. Dan yang terakhir, setelah kita belajar sifat-sifat Nabi Muhammad tadi, terus saya harus ngapain sekarang? Habis ngedengerin materi ini apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti teman-teman juga bakal tahu apa yang bisa teman-teman lakukan setelah selesai dari materi 1 jam ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, siapa sih sebenarnya yang mendapatkan cinta kita selama ini? Teman-teman disayang Allah, ada sebuah hadis yang indah sekali bunyinya. Hadis ini bercerita tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, "Apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapinya?" Kalau pertanyaan ini ada di tengah teman-teman semua, kira-kira jawabannya apa? Sahabat tadi kemudian menjawab, "Nggak ada ya Rasulullah. Tapi saya ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah menjawab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta, atau dalam riwayat lain, anta ma'aman tuhib, almar'u ma'aman ahab. Ada beda-beda istilah, tapi maknanya sama. Kita ini kelak di surga akan bersama dengan orang yang kita cintai. Cintai. Kemudian Anas bin Malik mendengarkan Rasulullah bersabda hadis ini. Anas bin Malik keluar dari ruangan itu, kemudian dengan bahagia berteriak di tengah kota. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, kayak gitu ya. Kenapa wahai Anas? Kenapa wahai Anas? Nggak ada satu kabar yang menggembirakan selain dari hari ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu bersabda kepada kita, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kata Anas, aku ini, masya Allah, kalau misalnya dibandingkan dengan amalnya Abu Bakar, amalnya Umar, amalnya Utsman, dan sahabat-sahabat utama lainnya, saya ini nggak ada apa-apanya. Tapi semoga karena cintaku kepada mereka, aku kelak akan membersamai mereka di surga. Pertanyaannya, teman-teman yang berikutnya, teman-teman pengen dikumpulkan kelak di surga bersama dengan siapa? Bersama dengan orang tua? Bersama dengan kerabat mungkin?
bersama dengan teman-teman yang berjuang berdakwah bersama teman-teman di LDK, atau bersama dengan siapa? Pertanyaan berikutnya, kalau kita mengaku kita ingin dikumpulkan bersama Nabi, kita ingin dan kita mencintai Nabi Muhammad, pertanyaannya, apakah kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad? Karena jangan-jangan kita selama ini ngomong cinta Nabi Muhammad gitu ya, kita bersolawat setiap waktu dan semacamnya, ternyata kita tidak benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kita banyak maunya. Cinta kita banyak maunya. Kita bersolawat misalnya, baru ingat solawat ketika ada maunya. Pengen ini, pengen itu, baru ingat solawat. Ketika hari-hari biasa lupa untuk solawat gitu ya. Kita baru ingat Nabi Muhammad misalnya, kalau yang lain-lainnya. Lupa kita untuk mengingat Nabi Muhammad sepanjang waktu. Padahal, sahabat-sahabat yang disayang Allah, tanda orang jatuh cinta itu setidaknya ada 3 di sini. Yang pertama, orang yang jatuh cinta itu bakal kepo dengan orang yang ia sukai. Teman-teman mungkin ngerasain sendiri. Atau SMA mungkin ada di sini yang pernah pacaran misalnya. Atau sekarang ada yang kepikiran sama si teteh kerudung ungu misalnya. Atau si akang berkumis lucu misalnya gitu ya. Kepo sama orang itu. Mencari tahu. Cek Instagramnya, cek bio-nya, apa yang dia sukai, hari ini dia ngapain, story-nya nggak pernah dilewatin, bahkan teman-teman nyalain notifikasi setiap kali dia update status. Kepo, mencari tahu segala sesuatu tentang dirinya. Mungkin orang tuanya dicari tahu, mungkin dulu kuliahnya di mana dicari tahu, kesukaannya apa. Yang kedua, ketika kita suka sama seseorang, jatuh cinta dengan orang lain, secara tidak langsung, kadang kita jadi ikut suka dengan apa yang ia sukai. Awalnya teman-teman main kita ini, awalnya kita ini nggak suka sama yang namanya bola. Karena ngumpul sama teman-teman yang asik, yang suka nonton bola, keikutan. Jadi suka nonton bola. Awalnya nggak suka nonton film drama Korea. Gara-gara teman-teman kita pada nonton semua, kita jadi ikut-ikutan suka film nonton Korea. Gitu ya, nonton film Korea. Jadi suka sama-sama, termasuk juga hal yang nggak disukai. Kita juga jadi nggak menyukai hal-hal yang nggak teman kita sukai. Teman kita nggak suka partai ini, kita ngikut. Teman kita nggak suka kegiatan ini, kita jadi ikut. Teman kita nggak suka ini, kita ngikut. Ya, ketika kita itu senang sama seseorang, jadi seperti itu. Yang ketiga, kita membelanya. Ada orang yang teman-teman cintai, orang-orang yang teman kasihi, disakiti sama orang lain, marah, kesel. Kalau nggak ada perasaan itu dalam hati, jangan-jangan kita nggak benar-benar mencintai orang tersebut. Nggak merasa geram gitu. Orang tuanya dihina misalnya. Kayak teman-teman zaman SMP mungkin ya suka barang teman-teman saling menghina orang tua. Masya Allah, ada yang seperti itu juga gitu ya. Nggak ada rasa geram sama sekali. Kesel gitu ya. Walaupun bisa diredam, tapi nggak ada rasa seperti itu sama sekali. Jangan-jangan belum benar-benar cinta. Karena orang yang jatuh cinta, itu akan menjaga orang yang ia cintai. Pertanyaannya, ketiga hal ini ada dalam diri kita atau tidak? Kepo, nyari tahu. Nabi Muhammad itu siapa? Orang tua beliau siapa? Nasab beliau. Perjuangan dakwah beliau dari semenjak di Mekah hingga di Madinah. Bagaimana beliau berdakwah? Dipelajari enggak? Atau jangan-jangan teman-teman lebih hafal apa aja film yang di casting sama seorang tokoh Korea misalnya. Teman-teman lebih tahu di sini silsilah dari Kim Jong Un, Kim Jong Un, Kim Jong Un daripada dari yang lainnya misalnya, gara-gara ngefans sama Kim Jong Un misalnya. Teman-teman lebih suka sama siapa, lebih paham bagaimana kehidupan dia daripada kehidupan Nabi Muhammad. Ayo, lebih cinta siapa? Dia atau Nabi Muhammad? Ngakunya cinta Nabi Muhammad, tapi mempelajari kisah beliau aja nggak pernah ya. Baca sirahnya nggak pernah, mager, capek. Baca novel, 500 halaman pun jadi. Gitu kan ya? Nah, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita ini benar-benar jatuh cinta nggak? Jangan-jangan kita hanya selama ini mengaku-ngaku jatuh cinta, tapi kita tidak menunjukkan bukti kecintaan kita itu kepada Nabi Muhammad. Yakin kita masih mencintai Nabi? Kalau saat ini kita merasa belum begitu mencintai Nabi Muhammad,
Ayo kita cari tahu, kenapa sih selama ini kita belum begitu mencintai Nabi Muhammad? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini merasa jauh dari Nabi Muhammad, merasa tidak mencintai dengan penuh Nabi Muhammad, bisa jadi alasannya karena dua hal ini. Yang pertama, wajar. Karena kita tidak bisa langsung mengindra Nabi Muhammad. Teman-teman bisa lihat opa-opa Korea itu bisa lihat bagaimana perilaku mereka, bagaimana mereka ketika bermain film. Teman-teman bisa melihat bagaimana politisi di Indonesia, menteri misalnya, atau tokoh-tokoh ternama, influencer di Indonesia, dekat kita dengan mereka. Kita nggak bisa mengindra Nabi Muhammad. Nggak tahu bagaimana Nabi Muhammad, nggak tahu bagaimana kisah beliau, bagaimana cinta kasih beliau, kita tidak tahu. Nggak merasakan sekarang. Yang kedua, kita tidak mengenal beliau. Ya, kita nggak mengenal beliau. Kita nggak mengenal apa yang beliau perjuangkan selama ini. Kita nggak mengenal bagaimana jatuh bangun beliau dalam mencintai umatnya. Makanya, kalau kita merasa saat ini belum jatuh cinta dengan Rasulullah, kuncinya adalah kita perlu belajar sirah nabawiyah. Kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu. Kalau kita ingin takut dengan Allah, ingin cinta dengan Allah, dengan ilmu juga. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kalau kita ingin takut kepada Allah, jadilah ulama, orang yang berilmu. Kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad, jadilah orang berilmu. Nggak bisa ada jalan lain selain kita mengilmui Nabi Muhammad itu siapa. Sayangnya teman-teman, ketika kita ini membaca sirah nabawiyah, seringkali kita merasa bosan ya. Merasa bosan baca sirah. Alasannya kenapa? Satu, membosankan. Gurunya, kita nggak pernah ketemu guru yang bisa ngajarin ke kita untuk memaknai sejarah dengan mendalam. Karena sejarah itu bicara tentang cerita. Dan selama ini teman-teman nggak pernah ketemu sama orang yang bisa menceritakan Nabi Muhammad dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman merasa ngapain sih mempelajari orang yang sudah mati? Nggak relate sama keadaan sekarang, gitu ya. Yang ketiga bisa jadi karena yang teman-teman selama ini rasakan, membaca sejarah itu isinya hafalan. Oh, siapa ya ini sahabat Nabi yang ini? Tanggal berapa, bulan apa? Poin dari sejarah itu bukan di hafalannya. Teman-teman bisa memaknai perjalanan itu atau enggak? Perkara jam, waktunya kapan, tanggal berapa, teman-teman bahkan lupa namanya siapa, teman-teman dapat enggak tapi value perjalanannya? Teman-teman dapat enggak cinta mereka kepada kita sekarang? Dapat enggak bagaimana perjuangan mereka? Nah, itu ya. Yang keempat, enggak relate. Kita merasa ketika mempelajari sejarah itu nggak nyambung sama keadaan sekarang. Sekarang udah ada smartphone, Kang Asa. Sekarang tuh udah ada laptop. Zaman dulu nggak ada. Ngapain belajar sejarah? Ngerasa kita nggak relate mungkin ya. Yang kelima, buku-buku sejarah itu banyak teksnya. Iya, banyak teksnya. Padahal teman-teman, agar teman-teman di sini lebih merasa kenapa kita tuh perlu belajar sejarah Nabi Muhammad, teman-teman perlu tahu manfaatnya. Yang pertama, mempelajari sejarah itu mengasah empati kita, mengasah rasa kita untuk mendalami perjuangan beliau dalam berdakwah, bagaimana rasanya 13 tahun, bagaimana rasanya di Mekah gitu ya dalam dakwah sendirinya, dalam dakwah sirriyahnya, kemudian dakwah jaharnya, sampai ketika di Madinah dan sampai beliau wafat, kita bisa berempati dengan sejarah itu. Tahu bagaimana perjuangannya. Ya, kita bisa merasakan dengan pelajari sejarah. Yang kedua, kita jadi tahu referensi teladan. Selama ini kita mungkin ya zaman sekarang sulit mencari teladan. Teladan itu berlimpah ruah dalam sejarah. Tapi kita suka lupa mempelajari sejarah kita sendiri. Makanya teman-teman, kunci dari belajar sejarah itu adalah cobalah teman-teman ketika belajar sejarah cari relate-nya sejarah itu dengan kehidupan kita sekarang. Apa sih dari kisah Rasulullah itu yang bisa kita pelajari? Apa dari kisah Abu Bakar itu yang nyambung sama kehidupan kita sehari-hari? Cari relasinya dengan kehidupan kita sekarang. Yang kedua, cari metode yang menyenangkan buat teman-teman untuk mempelajari sejarah. Kalau teman-teman sukanya storytelling, coba cari storyteller yang menarik dalam mempelajari sejarah. Mungkin Ustadz Salim Afillah, mungkin Ustadz Abdul Somad, mungkin Ustadz Umar Mita, siapapun itu, Buya Yahya misalnya. Pelajari, dekati semuanya. Ahlul ilmi yang pandai menceritakan sejarah Nabi. Kalau teman-teman sukanya nonton, coba ketika misalnya teman-teman itu memesan subscription Netflix dan semacamnya,
tonton itu kisah-kisah sejarah. Umar, kisah sejarah Nabi Muhammad, perang apa namanya yang ada film sejarahnya juga, perang salib misalnya. Kemudian perang Malon Mongol, lupa juga namanya itu ya, perang apa. Pelajari itu semua. Ya, tonton. Jangan cuma nonton drama-drama saja. Coba sesekali. Mungkin kalau teman-teman sekarang nggak bisa langsung nonton sejarah, 3 episode drama Korea misalnya, 1 episode sejarah. 2 episode film apa Avengers, 1 episode sejarah. Kayak gitu. Sedikit demi sedikit. Kalau sekalian podcast, ikuti podcast sejarah. Ya. Intinya cari metode yang paling menyenangkan buat teman-teman mencintai sejarah. Mulai sekarang. Nah, barulah di sini teman-teman kita mengenali Nabi Muhammad. Ya, kita mengenali Nabi Muhammad lebih jauh. Setengah materi tadi itu bicara kunci. Yang akan menentukan apakah setelah materi ini teman-teman dapat bekasnya atau enggak. Kalau setelah materi ini teman-teman lebih memaknai setengah sebelum ini, alhamdulillah. Insya Allah teman-teman selama hidup nanti ke depan akan terus belajar sejarah. Akan terus mempelajari kisah Nabi Muhammad. Mencoba dekat dengan beliau. Agar majelis kita kelak dekat dengan beliau. Tapi kalau teman-teman itu nanti misalnya pelajari sejarah cuma lewat aja, tahu oh pokoknya ada kisah ini, ada kisah itu, misalnya kayak gitu ya. Khawatirnya, semangat teman-teman pelajari sejarah mati dengan cepat. Sebagaimana teman-teman semangat habis ngedengerin seminar motivasi doang. Ya, anget-anget buangan ayam. Sebentar semangat gitu ya, sebentar sedih habis SQ gitu SMA, sedih ada orang tua sedih gitu ya. Habis itu lupa lagi gitu ya. Tobat waktu tobat sedih, habis itu lupa lagi gitu. Ya, maknai teman-teman untuk mempelajari sejarah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengenali Nabi Muhammad, bagaimana peran beliau dan kasih sayang beliau di masa-masa krisis. Bayangkan, teman-teman, Nabi Muhammad ada di dekat kita. Mungkin beliau mengetuk pintu rumah teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan? Diam, memeluk beliau, tersenyum, atau bingung? Merasa tidak layak menjadi umat Nabi Muhammad karena kita ini penuh dosa, nggak merasa mencintai Nabi Muhammad. Cinta kita ini kurang sama Nabi Muhammad. Malu. Bayangkan dia di dekat kita. Apa kita pede mengaku jadi umatmu? Pede bilang, aku mencintaimu ya Rasul. Padahal belajar sejarahnya aja enggak. Pede. Bayangkan Nabi di dekat kita. Alhamdulillahnya teman-teman. Bagaimanapun keadaan kita dalam mencintai Nabi Muhammad itu penuh cintanya kepada kita. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Rasulullah amat mencintai kita, tapi kita ini tidak begitu penuh mencintai Nabi Muhammad. Mengsedih ya, mengsedih. Rasulullah itu sahabat-sahabat semua, hadirnya menenangkan setiap orang yang melihat beliau. Pernah nggak teman-teman bertemu dengan ustadz misalnya, bertemu dengan dosen, guru, atau orang tua, yang teman-teman baru lihat senyumnya aja, teman-teman tuh sudah merasa tenang sekali. Awalnya punya masalah seabrek dalam kehidupan, ketemu senyumnya teman, langsung hilang itu semuanya. Itu Rasulullah seperti itu, sahabat-sahabat. Makanya sahabat Nabi itu nggak ada yang nggak percaya sama Nabi Muhammad. Curhat itu semua ke Nabi Muhammad. Ada urusan apa tanyanya ke Nabi Muhammad. Menenangkan kehadiran beliau. Bagaimana dengan kehadiran kita di tengah teman-teman kita? Mungkin ketika kita hadir orang jadi rese gitu mungkin ya. Mungkin kita melihat ada ketika kita masuk ke sebuah tempat misalnya, kehadiran kita tuh bikin orang lain ngajak ribut misalnya. Hadirnya menenangkan. Senyumnya membuat kita bahagia. Betah kita rasanya ada di samping beliau. Bercerita, duduk berlama-lama, mendengarkan khutbah beliau. Dari pagi hingga malam dalam khutbatul wada, semuanya duduk dalam tenang mendengarkan. Hadirnya menenangkan. Jadilah orang seperti ini, yang hadirnya menenangkan.
Nggak membuat orang-orang malah semakin panik dalam keadaan krisis. Bagaimana begini, bagaimana begitu. Ini lagi pandemi COVID, bagaimana? Tenang. Fokus pada apa yang bisa kita ikhtiarkan bersama-sama dalam LDK. Mungkin membantu sahabat kita yang kena COVID dengan cara membuat bantuan tunai misalnya. Budunan. Kirimin ke mereka yang terkena pandemi COVID bantuan booster ya, imun booster misalnya. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan bersama. Tidak fokus berpanik ria. Tenang. Ya, dalam keadaan krisis beliau senantiasa tenang. Yang kedua, sahabat-sahabatku, Rasulullah SAW itu adalah orang yang maksimal dalam membantu siapapun. Ini PR yang berat. Bahkan buat pematerinya sendiri. Berat. Kenapa? Pernah nggak teman-teman dalam kehidupan merasa risih dengan orang-orang yang baru datang ke dekat kita, baru menghubungi kita ketika ada maunya aja? Udah lama nggak pernah komunikasi, sebulan, 3 bulan, nggak nanya kabar, nggak apa. Datang pas ada maunya. Pernah ngerasa kesel kayak gitu? Harusnya kita nggak kesel. Kenapa? Karena kita sendiri nggak bakalan bisa kayak gitu. Kalau ada yang bisa kayak gitu, jago. Saya kasih jempol. Risetnya jelas. Kita itu hanya bisa menjaga interaksi dengan sangat baik, maksimal ke 10 orang di sekeliling kita. Bahkan biasanya cuma 5 orang. Baru ring berikutnya berapa? 15 orang. Nggak bisa lebih dari itu. Ring berikutnya berapa? 30 orang. Ring berikutnya berapa? 50 orang. Nggak bisa banyak. Terus teman-teman berharap setiap orang menghubungi kita. Padahal kita tuh satu dari 2000-an kontak HP yang dia punya. Mimpi. Mimpi. Kalau kita masih berekspektasi orang lain menghubungi kita saat tidak ada maunya juga, gitu ya, mimpi. Susah. Nggak rasional. Kita aja nggak bisa kayak gitu, terus menuntut orang lain seperti itu juga. Nggak malu sama diri sendiri. Tapi Rasulullah adalah orang yang siap membantu siapapun. Bahkan Rasulullah adalah orang yang paling peka dengan sahabat Nabi yang tidak terpantau oleh orang lain, yang terpinggirkan, terabaikan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Khabbab bin Al-Ars misalnya. Contoh yang lainnya, Julaibib. Julaibib itu tidak rupawan. Orangnya pendek, wajahnya juga nggak ganteng, kayak gitu ya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain itu seolah lupa dengan kehadiran Julaibib ini. Tapi Rasulullah itu menjadi orang yang amat perhatian dengan Julaibib ini. Dengan orang yang suka terbuli di lingkungannya. Dengan orang yang mungkin nggak pernah cerita kalau punya masalah. Dengan orang yang senantiasa terlihat tangguh dalam masalah apapun. Beliau perhatian dengan mereka. Ada orang yang datang kepada Rasulullah siapapun, Rasulullah bantu. Dengan apa yang bisa beliau berikan saat itu juga. Rasulullah. Kita ngebantu risih ya. Nah risih. Pilih kasih ya. Ya pilih kasih. Belajar di Nabi Muhammad. Ya. Yang ketiga, teman-teman disayang Allah, Rasulullah itu baik sekali tutur katanya. Dalam keadaan krisis, kayak gitu ya. Fokus yang beliau lakukan adalah menyelesaikan masalah krisis itu. Tidak misalnya kemudian banyak mengeluh. Apalagi kemudian mencibir-cibir dan menghina-hina. Ya biasanya ada kita tuh punya bahasa-bahasa yang paketan ya. Nah, jir gitu. Nah, apa gitu dan semacamnya. Paketan-paketan yang banyak itu dari mulai yang kelas agak halus gitu ya, pelesetan sampai kelas yang kasar kita punya semua. Rasulullah itu baik tutur katanya. Bahkan Rasulullah itu dalam marahnya beliau, teman-teman silahkan cari kapan Rasulullah marah dan apa umpatan terkasar yang pernah Rasulullah berikan kepada orang lain. Kalau teman-teman gali sejarah Nabi Muhammad, umpatan paling kasar yang Rasulullah berikan kepada orang lain adalah semoga itu dahinya kena pasir. Semoga dahinya kena pasir. Dahi kena pasir itu apa ngefek sama orang yang kena istilah itu? Nggak merasa terintimidasi. Nggak merasa tersakiti. Kan tujuan ngatain itu bikin orang merasa tersakiti. Semoga engkau kena pasir. Itu nggak sakit. Nggak sakit sama sekali. Itu kalimat terkasar yang Rasulullah pernah sampaikan. Itu pun beliau sampaikan nggak sambil marah. Nggak sambil mukanya merah padam. Nggak.
Baik tutur katanya. Dalam keadaan krisis, hadir beliau itu menenangkan. Jika ada yang mengalami krisis, tidak misalnya adu nasib, ya adu nasib gitu misalnya. Walaupun teman-teman yang disayang Allah, adu nasib itu bisa bernilai positif ya, bisa bernilai banget positif tergantung kita ngelihat itu sebagai apa. Ya, masalahnya kita sekarang kan dibilangnya adu nasib nggak boleh, adu nasib nggak boleh. Padahal Nabi Muhammad dahulu dalam tanda kutip sering Rasulullah bandingkan dengan kisahnya Nabi Musa. Makanya kisah Nabi Musa itu kisah yang paling banyak ada dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk membandingkan dengan Nabi Muhammad keadaannya saat itu dan untuk menyemangati beliau. Melecut semangat beliau. Dan Rasulullah dibandingkan seperti itu tidak merasa down. Semakin bersemangat. Semakin sungguh-sungguh dakwahnya. Semakin tahu ada orang yang dahulu berjuang lebih giat daripada ia, maka ia harus berjuang lebih giat daripada beliau. Meneruskan dakwahnya. Gitu. Ya. Sebenarnya kuat tangguh kita itu tergantung mindset kita melihat hal itu, bukan tergantung apa istilah yang dikasih tahu orang lain kepada kita. Ya, yang ketiga baik tutur katanya. Yang keempat, sahabat-sahabat yang sayang Allah, kita masih punya waktu berapa menit lagi di sini? Barangkali saya kelamaan juga ngomongnya. Masih ada waktu berapa menit lagi ya, Teteh moderator? Masih ada waktu kurang dari 5 menit lagi nih. Oke, kayaknya sebentar lagi ya, kayaknya sebentar lagi. Ya udah, kalau begitu yang keempat. Bagaimana? ada waktu kurang lebih 45 menit lagi. 45 menit, ternyata masih panjang ya. Saya kira ini, saya udah ngomong panjang lebar ya. 45 menit lagi, Masya Allah, masih panjang. Ntar kita gali lebih jauh ketika sesi tanya jawab aja ya, mengenal kisah Nabi Muhammad. Yang keempat, sahabat-sahabat semua disayang Allah. Mohon maaf sebelumnya, Ya, ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. 30 menit lagi. Oke, terima kasih. Yang keempat, sahabat semua disayang Allah, Rasulullah itu membuat orang yang hadir di sekeliling beliau semuanya merasa spesial. Kenapa? Karena ketika beliau hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah sahabat Nabi, kehadiran beliau itu penuh untuk mereka. Penuh untuk mereka. Makanya sahabat Nabi itu selalu semuanya itu merasa bahwa diri mereka spesial di dekat Nabi Muhammad. Sampai-sampai teman-teman yang disayang Allah, Ammar bin Abdullah pernah suatu ketika dengan PD-nya bertanya kepada Rasulullah, gitu ya. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Siapa orang yang engkau anggap spesial? Nah, berharap namanya kesebut. Kemudian apa jawab Rasulullah? Oh, Aisyah. Kemudian Amr bilang, oh Aisyah, kok itu mah udah jelas ya Rasulullah. Maksud saya yang dari laki-lakinya ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, oh Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini menarik teman-teman. Jadi Rasulullah mencintai Aisyah. Kemudian ketika ditanya orang yang dicintai beliau berikutnya, beliau masih ngikutin Aisyah di situ, bapaknya. Kayak gitu ya. Untuk menunjukkan ini indahnya kata-kata beliau ya. Masih menunjukkan betapa spesialnya Aisyah ini. Sampai-sampai untuk menunjukkan orang kedua itu spesial, masih mengikuti Aisyah di sana. Kayak gitu ya. Siapa orang yang berikutnya Rasulullah? Abuha kayak gitu ya. Abu Bakar Siddiq. Oh, Abu Bakar. Kalau gitu yang berikutnya siapa ya Rasulullah? Dari kalangan laki-laki. Umar bin Khattab. Kata Rasulullah. Oh, Umar. Kemudian masih penasaran gitu ya namanya disebut atau enggak. Amar bin Abdullah bertanya lagi. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Utsman. Gitu ya kata Rasulullah. Kemudian setelah mendengar nama Utsman, Amar bin Abdullah ini terdiam. Kemudian apa namanya katanya saya nggak berani untuk bertanya lagi kepada Rasulullah. Kayak gitu. Kenapa nggak berani bertanya? Karena saya khawatir justru nama saya nanti nggak kesebut-sebut. Kayak gitu. Khawatir namanya justru ntar nggak kesebut-sebut. Mungkin urutan keberapa kayak gitu ya. Kayak gitu. Saking Rasulullah itu ketika berada di sekeliling orang itu membuat setiap orang itu istimewa, memperlakukan setiap orang itu istimewa, sampai-sampai setiap orang tuh merasa menjadi orang spesial bagi Rasulullah. Padahal Rasulullah punya orang-orang spesial urutannya kayak tadi. Kayak gitu ya. Nah itu teman-teman, Rasulullah. Kita dengan sekeliling kita seperti apa?
Ya, kalau misalnya masih pilih kasih wajar, masih pilih kasih wajar, kayak gitu ya, manusiawi. Tapi begitu Rasulullah, teman-teman. Ya, penuh perhatiannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika ada yang membutuhkan sesuatu, Rasulullah tahu kebutuhannya apa. Rasulullah tahu apa yang menjadi kekhawatiran ia selama ini. Rasulullah tahu apa hal yang menenangkan sahabatnya. Makanya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat itu biasanya spesifik, khusus ke sahabat itu. Karena Rasulullah tahu bagaimana keadaan dari setiap sahabat Nabi. Nah, kita sekarang di LDK misalnya, tahu nggak keadaan teman-teman kita di LDK? Ada yang kesulitan, kita tahu nggak? Gitu ya. Atau harus nunggu dia pasang status misalnya, bahwa ia kesulitan. Harus nunggu sahabat kita ini memberitahu kita. Nah, kita tahu nggak kesulitan-kesulitan itu? Ya, cari tahu. Kalau misalnya belum tahu, sama. Saya juga belum tahu, gitu ya. Dan kita belajar bareng-bareng di sini untuk apa namanya ya, peka dengan sahabat-sahabat di sekeliling kita ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima, sahabat-sahabat, Rasulullah adalah Rasul yang amat mencintai umatnya, amat mencintai umatnya. Dalam cinta beliau kepada umatnya, dalam sebuah hadis yang menarik sekali, bercerita tentang syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis bunyinya, likulli nabiyyin da'watun mustajabun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Dan setiap nabi-nabi itu ya, Nabi Musa, Nabi Isa, dari mulai Nabi Adam kayak gitu ya, semua sudah menggunakan doa mustajab ini, doa unggulan ini. Kecuali Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad akan menggunakan doa mustajabnya? Nanti untuk umatnya ketika beliau memberikan syafaat untuk umatnya. Suatu ketika turun ayat Quran surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Fasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, ini ada tafsir yang menarik dari Imam An-Nawawi terkait hadis ini. Beliau radhiyallahu an menyambungkan hadis ini dengan syafaatnya, ayat ini dengan syafaatnya Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Suatu ketika Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk mengunjungi surga. Kemudian di surga itu Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril sebuah bangunan yang indah sekali. Dilihat ke sebelah ufuk timur, nggak kelihatan ujung dari istana ini, dari bangunan ini. Dilihat ujung baratnya, nggak kelihatan ujung baratnya ini di mana. Dilihat tinggi ke atas langit, nggak kelihatan itu ujungnya di mana. Tapi melihat bangunan ini, Rasulullah menangis. Malaikat Jibril kemudian bingung apa yang harus ia lakukan. Maka malaikat Jibril mengadukannya kepada Allah, ya Allah, sudah aku tunjukkan kepada beliau bangunan ini, kemudian Rasulullah malah menangis. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Allah menjawab, tanyakanlah itu kepada Muhammad. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah, hadisnya tidak seperti itu. Rasulullah bertanya kepada Jibril, milik siapa bangunan ini? Ya Jibril. Kemudian Jibril menjawab, ini milik engkau ya Rasulullah. Nah, setelah itulah kemudian Rasulullah menangis. Ditanyakanlah malaikat Jibril kepada Allah, bagaimana ini? Rasulullah justru menangis ketika melihat bangunan ini. Maka kemudian Allah minta malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?
Rasulullah kemudian menjawab, apabila ini adalah bangunan yang diberikan kepadaku, maka bagaimana dengan umatku? Nah, dari situlah kemudian malaikat Jibril bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, ternyata sang Rasul mengkhawatirkan umatnya. Kemudian apa jawab Allah? Fasaufa yu'tika rabbuka fatardo, gitu ya. Arahnya ke sini. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum dan tenang kembali. Kelak sahabat-sahabat yang disayang Allah, di yaumil akhir, di padang mahsyar, di hari di mana tidak ada naungan selain arsy-Nya, umat manusia itu akan terkatung-katung, bingung, terbakar mahsyar dalam keadaan bingung, bertanya-tanya mencari syafaat. Kemudian umat manusia datang kepada Nabi Adam semuanya. Ya Adam, engkau ini adalah makhluk yang pertama kali, makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah, gitu ya. Ditiupkan ruh oleh Allah. Gitu. Diajarkan asma'akullaha. Tolong mintakan kepada Allah ya Adam, kiranya Allah bisa memberikan kepada kami syafaat. Kemudian apa jawab Adam? Jangan tanyakan kepadaku, kata Adam. Sesungguhnya aku ini malu, karena dahulu aku ini adalah penghuni surga, kemudian aku justru memakan buah khuldi yang Allah larang. Tidak, jangan tanya kepadaku, gitu ya. Tanyakan kepada Nabi setelahku aja. Nabi Nuh. Silahkan tanyakan kepada Nabi Nuh. Maka kemudian umat manusia bertanya kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh juga menolak. Umat manusia bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim misalnya. Kemudian Nabi Ibrahim menolak juga. Manusia berkeliling masih bingung mencari syafaat gitu ya. Manusia kemudian bertanya kepada Nabi Isa, "Ya Isa, sesungguhnya engkau adalah nabi pilihan Allah, rasul pilihan Allah. Diberikan mukjizat yang istimewa." Gitu ya. Kiranya engkau bisa memintakan syafaat bagi kami di mahsyar ini. Kemudian apa jawab Nabi Isa? Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Isa semuanya menceritakan dosa masa lalunya, apa yang membuat mereka semua malu untuk bertemu dengan Allah, maka Nabi Isa langsung menjawab, silahkan tanyakan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Isa berkata seperti itu? Karena sahabat-sahabat yang disayang Allah, Nabi Isa kelak di hari kiamat akan diutus kembali ke bumi, diturunkan kembali ke bumi untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa langsung berkata, wahai umat manusia, mintakanlah kepada Nabi Muhammad syafaat itu. Kemudian umat manusia semuanya datang kepada Nabi Muhammad meminta syafaat, ya Rasulullah, bantulah kami ini yang fakir. Dengan senyum yang lebar, Rasulullah meminta kepada Allah, memintakan syafaat bagi kita kelak di mahsyar. Kemudian Allah mengabulkan permintaan dari Nabi Muhammad. Allah kemudian menjangkau manusia-manusia yang ada di mahsyar itu dengan jangkauan terbaik. Kemudian dicelupkan semuanya dalam celupan yang terbaik. Kemudian diangkat semuanya ke dalam surga. Diulang begitu terus, Rasulullah kemudian bersujud. Rasulullah bersujud, Allah jangkau manusia sebanyak-banyaknya. Dibersihkan dengan sebaik-baik cara membersihkan. Kemudian diangkat ke tempat-tempat yang terbaik, yaitu surga. Rasulullah terus bersujud, Allah jangkau kembali umat manusia sebanyak-banyaknya. Rasulullah tetap bersujud, Allah jangkau semuanya, sampai Rasulullah kemudian tersenyum berdiri dan ridho, Allah berhenti menjangkau umat manusia. Fasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Engkau akan datang ke hadapan Rabbmu dalam keadaan ridho. Ketika Rasulullah berdiri dari sujudnya, syafaat itu sudah Rasulullah berikan semuanya kepada umat manusia yang bisa dijangkau oleh Allah saat itu. Yang mendapatkan hak untuk diberikan syafaat uzma dari Nabi Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad. Bahkan doa terbaik beliau sengaja ditunggu, nggak langsung disebutkan agar apa? Agar nanti bisa membantu umatnya di masyarakat kelak. Ya itu teman-teman semua disayang Allah ya. Rasulullah tidak
mengeluarkan doa terbaiknya ketika beliau pelipisnya terluka dalam perang Badar. Rasulullah tidak mengeluarkan doanya ketika beliau dikepung di Khandaq. Rasulullah tidak mengeluarkan doanya ketika Abu Jahal menyakiti beliau. Rasulullah tidak mengeluarkan doanya ketika beliau kelaparan. Dan lain-lainnya. Ya, bayangkan teman-teman hal itu pada beliau Nabi. Beliau Nabi. Tapi beliau simpan doa itu untuk kita semua. Ya. Cinta Nabi Muhammad paripurna untuk kita semua. Maka teman-teman disayang Allah, mari kita semua di sini belajar mencintai Nabi Muhammad dengan cara mempelajari bagaimana perjuangan beliau. Nggak bisa kita itu mencintai Nabi Muhammad kalau kita nggak mempelajari kisah beliau, nggak bisa. Kita malas mempelajari bagaimana beliau hidup, nggak bisa. Teman-teman disayang Allah, oleh karenanya sahabat-sahabat semua di sini, momentum Maulid Nabi ini hendaknya bisa menjadi momentum sebagaimana yang dahulu Salahuddin lakukan. Setiap kali momentum Maulid Nabi. Teman-teman gunakan Maulid Nabi ini sebagai momen untuk muhasabah. Muhasabah cinta. Sudah sebaik apa kita mencintai Nabi Muhammad? Berkembang gak cinta kita? Ya. Kemudian menjadikan momen Maulid ini untuk menghidupkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya bagus banget teman-teman ya di Unigal di sini. Ketika momentum Maulid di sini kita gunakan untuk tafaqquh fiddin, belajar bersama-sama. Di sini juga Asa belajar karena Asa juga belum bisa mencintai dengan sebaik cinta kita yang seharusnya kepada Nabi Muhammad ya. Mari kita teman-teman semuanya belajar mencintai Nabi Muhammad. Caranya kayak gimana? Teman-teman semua yang disayang Allah, setelah ini teman-teman, silahkan teman-teman buka all shop-nya masing-masing, buka promo terbaiknya apapun itu, gitu ya. Beli buku sejarah Nabi Muhammad. Beli buku sejarah Nabi Muhammad. Ini langkah konkret. Habis ini, investasikan 50.000, 70.000, 120.000 untuk masa depan teman-teman, untuk kehidupan teman-teman. Ini investasi yang sangat bermanfaat. Nggak bakalan merugi. 120.000 itu murah. Harga yang sangat murah untuk kita keluarkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Murah. Kalau nggak bisa hari ini, besok-besok tabung. Pastikan teman-teman punya buku sejarah Nabi Muhammad dan baca itu sampai habis. Ya, pastikan hal itu. Minimal sekali pernah baca semuanya. Buktikan cinta teman-teman kepada Nabi Muhammad. Ya. Ikuti kajian-kajian asatid yang bisa mempelajari, yang bisa mengajari kita sejarah dengan baik, agar kita semakin besar cintanya untuk Nabi Muhammad. Ya, sahabat-sahabat, selamat belajar mencintai Nabi Muhammad. Selamat belajar mencintai Nabi Muhammad dan belajar ya. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sangat singkat bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf di sini karena Asa juga bukan ustadz ya. Kalau ada hal yang banyak kurangnya, tentu banyak banget kurangnya. Semoga teman-teman bisa maafkan di sini, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah nanti kalau ada kesalahan apa-apa nanti Asa langsung perbaiki lewat panitia yang kemarin menghubungi, barangkali ada salah riwayat dan semacamnya biar bisa diperbaiki. Kalau teman-teman ada di sini yang mungkin membutuhkan slide-nya, boleh banget bisa buka bit.ly OMR pemateri ASA. Silahkan nilai materi hari ini, ya biar ASA bisa berkembang, bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad dengan lebih baik. Teman-teman pilih materinya Sirah Nabawiyah. Nanti ASA kirimkan materi hari ini, slide-nya ke email teman-teman masing-masing yang udah mengisi link ini. Ya, itu aja mungkin sahabat-sahabat dari ASA di kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Dikembalikan kepada moderator untuk memandu jalannya sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada moderator. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Asa atas pemateriannya hari ini. Demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan untuk sesi ini adalah penanya terlebih dahulu raise hand, dan ketika saya sudah mempersilahkan, maka penanya langsung memperkenalkan diri beserta mengajukan pertanyaannya. Kemudian, untuk catatan bahwa setiap penanya hanya boleh memberikan satu pertanyaan. Sesi tanya jawab dimulai dari sekarang.
Maka apabila ada yang mau bertanya, boleh banget sambil nunggu ada pertanyaan mungkin ya. Kalau di sini teman-teman ada yang butuh referensi untuk mempelajari Sirah Nabawiyah, bisa dibuka eh, apa namanya karya-karyanya buku Dr. Raghib Asirjani, itu situsnya juga ada. Eh, Sirahnya, nama situsnya saya lupa, apakah sirah.com atau .net kayak gitu ya. Silahkan buka aja. Dr. Raghib Asirjani, saya tulisin. Nah, kalau teman-teman misalnya nanti ada yang pengen mencari tahu apa sih pembelajaran lain yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad gitu, value-value-nya apa aja, nggak cuma mempelajari kisahnya aja, bisa belajar dari guru kami juga di sini, Ustadz Elfandi, ada apa namanya YouTube-nya juga, Inspirasi Nabi, itu kita menggali value-value kehidupan beliau, nggak hanya kisahnya aja, kayak gitu ya. Kemudian kalau teman-teman di sini pengen menggali misalnya apalagi ya, sirah juga ya, tausiah yang bagus itu ada tapi berbahasa Inggris bagus banget. Itu dari sebentar saya lupa ya nama ininya. Nama situsnya nanti coba saya cari dulu ya sambil jalan. Maka mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak ada berarti Dipersilakan kepada peserta bagi yang ingin bertanya. cek-cek. Oke, suara bisa terdengar ya? Ya. Sorry ini mikrofonnya tadi mati. Kayaknya tadi saya pas ngomong sempat mati ya teman-teman ya. Matinya di mana ya pas tadi ngejelasin contoh-contoh eh, materi ini ya Sirah Nabawiyah itu bisa dibuka Dr. Raghib Asirjani, Ustadz Elfandi, sama ini juga ada YouTube dari Yakin Institute, Dr. Umar Sulaiman itu juga bagus banget buat teman-teman mengenal lebih jauh Nabi Muhammad. Maka kalau ada pertanyaan dipersilahkan kembali. Mau lewat chat boleh, lewat mic juga boleh. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Baik, saya akan membacakan satu pertanyaan dari Wulan Sophia. Ustadz, mau izin bertanya, semua nabi kan mempunyai akhlak yang baik, tapi kenapa hanya Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga dan maksum atau terhindar atau terjaga dari dosa? Oke, oke. Ya, pertanyaan yang menarik ya, teman-teman di sini Allah. Maksum ini, sebentar tadi pertanyaan dari Teh Wulan Sofia ya, Barakallahu Fik. Nah, Maksum ini sebenarnya apa namanya ya? Eh, ada beda pendapat mungkin ya, baik di kalangan ulama, akademisi kita atau bahkan di kalangan kita sendiri ya sebagai masyarakat umum kayak gitu. Nah, terus maksum yang benar itu seperti apa? Nah, ini yang perlu dikaji lebih jauh dan saya secara pribadi karena apa ya belum mendalami lebih jauh maksum ini apa, jadi nggak bakalan menjawab lebih detail. Intinya, sahabat-sahabat yang disayang Allah, seluruh nabi gitu ya, seluruh nabi dan rasul itu mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah kayak gitu. Karena mereka lah yang berperan kayak gitu ya, bertugas untuk mendakwahkan risalah
Allah kayak gitu ya. Mereka itu yang terdepan. Para nabi dan rasul radhiyallahu anhum itu adalah orang yang terdepan dalam mendakwahkan dinullah, ya, dalam mendakwahkan Islam. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau umat-umatnya aja bisa masuk surga, kayak gitu ya, apalagi nabinya, jelas ya teman-teman disayang Allah ya, jelas seperti itu. Kalau umatnya bisa masuk surga, apalagi nabinya yang mengajarkan bagaimana cara masuk surga, kayak gitu. Jadi seluruh nabi itu mendapatkan apa namanya ya, keistimewaan, dapatkan keistimewaan masuk surga. Yang istimewa di sini yang membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat nabi yang lain adalah umat Nabi Muhammad itu masuk surganya paling awal, walaupun umat Nabi Muhammad itu terlahir ke dunianya paling akhir. Kenapa bisa kayak gitu? Apa namanya? Saya lupa. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pernah berkata dalam tafsirnya, umat Nabi Muhammad itu punya keistimewaan selendangnya para nabi. Oh, apa itu selendangnya para nabi? Selendang para nabi itu adalah dakwah. Kalau nabi-nabi terdahulu itu kewajiban untuk mendakwahkan Islam dibebankan kepada para nabi itu saja, kayak gitu ya. Nabi Isa kewajibannya untuk Nabi Isa sendiri, Nabi Musa untuk Nabi Musa sendiri. Maka di masanya Nabi Muhammad ini kewajiban berdakwah diberikan kepada seluruh umatnya. Diberikan kepada seluruh umatnya. Makanya teman-teman semua di sini pun teman-teman bukan nabi, berdakwah itu adalah peran yang sangat bagus. Ya, sangat bagus. Dengan apapun cara dakwah teman-teman. Nyebarin rahmat itu nggak perlu menjadi ustadz. Syarat menyebarkan rahmat, menyebarkan Islam itu adalah ilmu. Teman-teman di sini punya ilmu seputar haji, tapi nggak pernah haji. Bisa nggak nyebarin ilmu haji? Bisa. Teman-teman di sini misalnya apa namanya sebagai ketua kelas kayak gitu ya, ngelihat dosen kesulitan apa mengoperasikan Zoom, teman-teman ngebantu dosen itu mengoperasikan Zoom, itu namanya rahmat, ya itu namanya ibadah. Jangan sampai teman-teman itu mengkotak-kotakan ibadah itu hanya yang sifatnya ritual, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Enggak. Ibadah itu banyak. Malah ibadah unggulan itu lebih luas. Ibadah unggulannya apa misalnya ya? Dosen mendidik. Ibadah unggulannya pejabat tanda tangan gitu ya. Ibadah unggulannya LDK ngapain? Nah, silakan teman-teman cari tahu. Ibadah unggulan teman-teman apa? Kayak gitu ya. Karena kalau sholat duha, tahajud, dan semacamnya, setiap orang bisa, tapi nggak setiap orang itu punya kesempatan ada di posisi teman-teman. Makanya coba cari amal terbaik lain, ya, amal terbaik lain yang sesuai sama peran teman-teman saat ini. Nah, barakallahu fiik. Itu mungkin ya. Jadi nggak bakalan dibahas soal apa namanya maksumnya itu secara detail kayak gimana, karena sepengetahuan Asa di sini ini ada beda pendapat dan saya belum mengkaji lebih dalam maksum ini apakah berlakunya hanya pada Rasulullah atau pada semuanya, tapi perkara apakah semua nabi masuk surga, jelas masuk surga teman-teman ya, jelas masuk surga semuanya. Barakallahu fiik. Nah, kemudian yang berikutnya nih mungkin ya, kita masih punya waktu berapa lama untuk apa namanya sesi tanya jawab ini? Mungkin untuk sesi tanya jawab ada waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit lagi, oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, dari ini Arya itu Teh atau Kang ya? Siapa yang pertama kali memulai merayakan Maulid? Nah, ini juga perbedaan apa ya, versi berbeda-beda ya. Maulid ini yang pertama kali merayakan itu siapa, teman-teman? Tapi yang biasanya selama ini bikin perdebatan di tengah kita ini sebenarnya kan apa namanya? Apakah boleh nih sebenarnya kita merayakan Maulid ya? Biasanya yang bikin debatnya di sini, bukan siapa yang memulai pertama kali. Nah, teman-teman disayang Allah, Maulid itu bisa menjadi kebaikan dan bisa menjadi tidak baik, tergantung bagaimana kita apa namanya memaknai Maulid itu sendiri. Kalau misalnya ternyata ketika momentum Maulid itu kita justru misalnya mengadakan apa namanya kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah, mubazir dan semacamnya, itu jelas menjadi Maulid yang tidak terpuji. Ya.
menjadi maulid itu terpuji. Misalnya ngadain apa gitu, pesta apa lagi gitu ya dan semacamnya, enggak gitu ya. Itu bukan apa namanya bagaimana cara kita memaknai perjuangan Nabi Muhammad kayak gitu. Kalau mau dilihat bagaimana praktik apa namanya memperingati gitu ya, praktik memperingati perjuangan Rasulullah yang bagus, teman-teman bisa cek di masanya Salahuddin misalnya atau di masanya Utsmani. Biasanya di masa Abbasiyah juga ada momen seperti ini. Biasanya kerajaan dulu ya, khulafa zaman dulu gitu ya, dinasti-dinasti Islam zaman dulu itu punya beberapa hari yang menjadi momentum apa ya, hari besarnya kerajaan. Hari lahir Nabi Muhammad, hari Ramadan, Idul Adha, kemudian misalnya hari lahir sang raja gitu ya. Nah, di momen-momen itu beberapa raja yang punya apa namanya? Punya semacam apa ya namanya? Perhatian terhadap sejarah Nabi Muhammad, terhadap perjuangan beliau itu biasanya mengisi momen itu menjadi momen saling menceritakan sirah nabawiyah. Ya, contohnya itu di zaman Utsmani. Kalau di zaman Utsmani dulu tentara-tentara kayak gitu ya, itu setiap peleton, nggak peleton bahkan ya, setiap tentara itu punya halakoh, gitu ya, punya mentoring. Misalnya berapa puluh tentara dimentoringin satu ustadz, gitu ya, satu ulama, gitu ya. Kemudian ketika momentum Maulid, ketika momentum hendak berperang dan semacamnya, ustadz ini menceritakan perjuangannya Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, bagaimana kisah-kisah heroisme kepahlawanan Salahuddin misalnya, kepahlawanan Tariq bin Ziyad dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita ini dekat gitu ya, dekat sama sejarah kayak gitu. Jadi aku nggak bakalan bahas di sini siapa yang pertama kali memulai Maulid karena ini juga versinya beda-beda kayak gitu ya. Eh, yang apa namanya? Ada yang bilang ini diawali sama orang Syiah misalnya gitu kan. Ada yang bilang diawali oleh seorang ulama. Nah, itu beda-beda juga versinya. Tapi menurut saya yang fokus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita memaknai sejarah itu. Kayak gitu ya. Memaknai sejarah itu biar kita konstruktif nih. Konstruktif. Kalau ada yang memaknai sejarahnya lewat apa reminder waktu Maulid, alhamdulillah bagus, laksanakan. Kalau yang mau memaknai sejarahnya lewat kajian sejarah, boleh laksanakan. Karena tujuannya semuanya benar insya Allah, agar kita semakin mencintai Nabi Muhammad. Kayak gitu mungkin ya, Akang atau Teh Arya di sini. Kita nggak bakal mendetailkan apa namanya perbedaannya. Di sini fokus ke tujuan yang sama dari kita, mencintai Nabi Muhammad. Oke? Nah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa kita pada hari kelahiran Nabi harus senang? Apakah mendapatkan pahala? Nah, dari ini Akang Egi kayaknya ya. Kalau Egi biasanya Akang. Bagaimana? Apakah kita harus senang ketika apa namanya hari kelahiran Nabi Muhammad? Apapun yang mendekatkan kita dengan orang yang kita cintai itu harus membuat kita senang. Ya, nggak harus hari lahirnya. Teman-teman bisa melaksanakan sunnah Nabi harusnya senang. Teman-teman bisa beli buku Sirah Nabawiyah senang, kayak gitu ya. Adapun misalnya maulid dan semacamnya itu adalah momentum gitu ya, sifatnya momentum karena memang manusia itu perlu momentum untuk mengingat sesuatu. Teman-teman perlu momentum buat bikin resolusi 2021 diet, padahal besoknya langsung makan seblak gitu ya, langsung makan pizza dan semacamnya gitu ya, batal tuh rencana dietnya. Perlu momentum. Dalam Islam juga kita punya momentum Ramadan kayak gitu ya, 30 hari ini untuk memperbaiki diri, untuk dalam tanda kutip hijrah gitu ya. Ramadan. Jadi kita harus senang dengan apapun yang mendekatkan kita dengan orang yang kita cintai. Itu yang pertama poinnya, nggak harus ketika maulid saja, tapi gitu ya. Apa namanya maulid ini bisa menjadi momentum gitu ya agar kita terrefresh kembali ingatan kita, semangat kita untuk mencintai Nabi Muhammad kayak gitu ya. Apakah berpahala? Tentu berpahala ya. Karena jelas gitu ya dalil hadis maupun Qur'annya barang siapa mencintai Allah pasti mencintai Rasulnya dan barang siapa mencintai Rasul pasti mencintai Allah kayak gitu. Kalau Rasul ridho pasti Allah ridho, kalau Allah ridho pasti Rasul juga ridho kayak gitu ya. Gitu teman-teman, apa namanya hukum apa bukan hukumnya ya, kaidah umumnya seperti itu. Ya, kita masih punya waktu 5 menit lagi ya, kalau nggak salah ya. Iya. Oke.
Dari pendidikan jasmani ini Herdi Akang mungkin ya, Kang Herdi. Assalamualaikum Ustadz. Saya bukan Ustadz ya. Teman-teman panggil saya Akang aja, santai gitu ya. Nanti kalau Ustadz, teman-teman silahkan bilang Ustadz itu kepada yang lebih layak. Buya Yahya misalnya, teman-teman punya Ustadz lagi siapa di sekelilingnya, Ustadz Salim Afillah misalnya, Ustadz Umar Mita, Ustadz manapun itu dari lingkaran teman-teman silahkan panggil mereka Ustadz gitu ya. Kita tempatkan yang baik pada tempatnya. Kalau Asa belum layak jadi Ustadz dan bukan Ustadz gitu ya. Nah, Assalamualaikum. Dalam acara memperingati Maulid Nabi, apa saja yang harus ada dalam acara atau kegiatan tersebut? Ya, teman-teman disayang Allah, yang harus ada di sana adalah ingatan kita kepada Nabi Muhammad ya, makna pemaknaan kita terhadap apa namanya Nabi Muhammad, ya gitu ya. Karena acara ya itu hanya alat. Acara itu hanya alat. Jangan sampai fokusnya kita salah. Fokus membuat acara yang super meriah, tapi kita nggak dapat ruh perjuangannya, nggak dapat ruh mencintai kecintaan itu pada Nabi Muhammadnya. Karena kita sering kali kesalahan kita tuh di sini. Fokusnya itu pada agenda besarnya, megah, harus misalnya menghadirkan menteri atau siapa kayak gitu ya. Enggak harus kayak gitu. Ya, fokuslah pada gimana caranya tujuan teman-teman agar mengajak apa namanya lingkaran kita di Unigal mungkin di sini atau di lingkaran keluarga itu memaknai kembali sejarah Nabi Muhammad, itu tujuannya ya. Jadi kalau ditanya harus ada acara apa, bebas. Bahkan acaranya cuma kumpul keluarga berlima, baca sejarah bareng-bareng, itu cukup kalau itu bermakna buat teman-teman. Kalau misalnya nonton YouTube seharian sejarah Nabi Muhammad itu cukup buat teman-teman, cukup ya. Yang penting mendekatkan lebih jauh teman-teman ke Nabi Muhammad kayak gitu. Entah dengan mempelajari sunnahnya, dengan mempelajari sirah nabawiyahnya, itu bebas ke teman-teman semua ya. Kayak gitu. Oke, ada 2 menit lagi. Terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dikri Rahmatillah. Dikri ini cowok juga mungkinnya Kang Dikri. Assalamualaikum. Izin bertanya, kenapa hanya kelahiran Nabi Muhammad SAW dijadikan tradisi oleh umat Islam? Barakallahu fiik. Sahabat-sahabat yang disayang Allah, bicara soal perintah Maulid, sebenarnya ketika kita menggali lebih jauh perintah apa namanya dari Rasulullah secara spesifik gitu ya. Ini secara spesifik ya, bukan yang secara tersurat gitu ya. Secara spesifik nggak ada yang meminta untuk merayakan secara spesifik. Sifatnya itu tersirat gitu ya. Tersiratnya dari bagaimana Rasulullah memperlakukan gitu ya hari lahir beliau. Beliau mengistimewakan hari lahir beliau. Kayak gitu. Nah, hal ini kemudian ditafsirkan oleh ulama menjadi ijtihad-ijtihad, misalnya untuk apa namanya memuliakan juga hari lahir Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini adalah bentuk ijtihad keilmuan yang ada dasarnya, kayak gitu ya, ada pertimbangan-pertimbangannya, dan itu ranahnya para ulama, kayak gitu ya. Nah, kadang kita di sini memperdebatkan sesuatu yang kita ini tidak mengilmui hal itu ya. Sebagai umat ini sibuknya berdebat di situ gitu ya. Padahal kita nggak tahu usul fikih apa, kita nggak tahu mustalah hadis itu apa. Tapi kita semangat dalam berdebat di media sosial soal apakah maulid ini halal atau haram gitu ya, atau bid'ah dan semacamnya. Ini yang tidak benar, harusnya kita kembalikan ini ke apa namanya kajian ulama-ulama kayak gitu ya tentang maulid ini. Nah, terus kenapa kok yang dijadikan tradisi di sini hanya Nabi Muhammad kayak gitu ya? Ini juga bagian dari ijtihad sebenarnya, bagian dari ijtihad tadi, teman-teman ya. Apakah boleh kita misalnya merayakan hari lahir nabi-nabi lain kayak gitu ya misalnya? Nah, ini silakan teman-teman tanyakan kepada ahlul ilmi yang punya ilmunya ya, apakah boleh misalnya dan semacamnya. Tapi yang namanya apa namanya ya? Eh, yang namanya mengistimewakan orang yang kita cintai itu akan apa menunjukkan istilahnya apa ya penghormatan kita mungkin ya kepada Nabi Muhammad juga di sini kayak gitu. Jadi kenapa di sini yang dijadikan tradisi hanya Nabi Muhammad di sini? Ya jelas karena Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam. Itu jawaban yang sangat jelas, obvious gitu ya. Nggak usah ditanya nih kan asal gitu udah jelas kayak gitu ya. Tapi selain yang lainnya ini di apa ya lebih ke ijtihad aja kayak gitu teman-teman ya. Lebih ke arah ijtihad. Terus apakah kita perlu juga misalnya merayakan yang lainnya?
Yang penting itu bukan merayakannya. Yang penting itu adalah mencintainya, kemudian mengikuti sunnah mereka. Mengikuti sunnah mereka, mengikuti perjuangan mereka, merawat gitu ya. Perjuangan mereka dalam keluarga kita, dalam LDK kita itu lebih penting daripada acaranya. Ya, itu lebih penting daripada acara. Acara bisa silih berganti, tanggal mungkin bisa berubah-ubah, tapi kalau spiritnya nggak dapat, percuma. Ya, kalau spiritnya nggak dapat, percuma. Sebenarnya kan istihad ulama kenapa membangun momen dalam maulid kan untuk mendapatkan hal ini, value ini, gitu ya. Kalau kita nggak dapat value-nya, cuma dapat acaranya, sayang, ya, sayang banget. Berarti tujuannya nggak dapat. Jadi gitu ya, fokusnya kita bukan ke acaranya apa, kemudian caranya bagaimana, gitu ya. Fokusnya ke tujuannya di sini dapat atau enggak, kayak gitu ya. Dan apa cara yang kita lakukan ini udah benar atau belum? Ya, udah benar dalam artian jangan-jangan selama ini juga cara kita mencintai Nabi ini salah, malah misalnya mubazir tadi gitu ya, dalam merayakan cinta untuk Nabi Muhammad tuh malah mubazir, malah apa kayak gitu ya. Padahal ada cara lain yang lebih Islami gitu, lebih apa namanya ramah lingkungan dan semacamnya ya, yang lebih baik buat kita. Nah, kita cari cara-cara yang lebih baik untuk semuanya, menjadikan rahmat untuk semuanya gitu. Itu mungkin ya 10.26 kayaknya sudah terlalu banyak ya saya ngomong di sini. Barangkali teman-teman bosan ya mendengarkan Asa bercerita dan menjawab. Intinya hal-hal yang seputar fikih dan semacamnya silahkan tanya ahlul ilmi yang punya ilmunya. Asa nggak bakalan jawab panjang lebar di sini karena itu bukan keilmuan saya. Khawatirnya saya ngomong malah membuat teman-teman terjerumus gitu ya ke dalam kesesatan kayak gitu. Jadi silakan teman-teman lebih jauh kepada ahlul ilmi yang lebih kompeten di sini. Silahkan tanya mungkin lewat YouTube mereka, Instagram mereka, dan semacamnya. Ada banyak sekarang Mbak ya, akses kepada ahlul ilmi di sekeliling kita. Nah, semoga kita semua di sini bisa belajar bersama-sama mencintai Nabi Muhammad. Ya, sama Asa juga belajar, teman-teman juga belajar di sini. Barakallahu fiik. Astaghfirukum katsiran, mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya dan pasti ada banyak kesalahannya. Dikembalikan kepada moderator. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi tanya jawab telah selesai. Saya simpulkan bahwa acara Maulid Nabi tidak hanya acara besar, tapi cara untuk memperingatinya dengan mengisi hal yang positif. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Sekian pematerian kita hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kang Asa selaku narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diakhiri, ada sesi dokumentasi kepada seluruh peserta. Bersama pemateri, kepada seluruh peserta diharapkan on kamera. Untuk dokumentasi dimulai dari 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Dimulai dari 3, 2, 1. Sudah. Terima kasih banyak kepada Kang Asa dan seluruh peserta. Untuk sesi pematerian diakhiri sampai ini. Selebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absen. acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Absennya. Dimohon untuk meng-off-kan dulu suaranya. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya pematerian. Dan terima kasih banyak juga kepada narasumber yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita pahami